Halo teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini kita ngomongin buku The Courage to be Disliked, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Gue lagi banyak mengonsumsi buku-buku Asia juga sih. Maksudnya buku-buku yang penulisnya adalah orang-orang Asia. Ini tuh buku filsafat populer yang ngebahas cara hidup bebas, bahagia, dan otentik melalui sudut pandang psikologi Adlerian kalau nggak salah. Ya. Nah, penulisnya adalah dua orang memang gitu ya. Dan genrenya tuh filsafat psikologi populer pengembangan diri. Tapi ini sebenarnya bukunya udah lama loh, terbitnya tuh tahun 2013. Tapi yang gue suka karena bentuknya tuh kayak dialog antara filsuf tua dan pemuda yang skeptis. Jadi menarik aja karena secara karakter kontras gitu kan. Buku ini disusun dalam bentuk dialog 5 malam antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang gelisah. Jadi gaya ini tuh mirip dengan dialog Sokratik. Filsuf menjawab pertanyaan, menantang asumsi, dan mengarahkan sang pemuda menuju cara pandang baru. Pendekatannya terasa sangat reflektif dan filosofis, bukan kayak buku self-help biasa, tapi karya filsafat populer dari Jepang yang memadukan psikologi Adlerian dan percakapan filosofis. Ini adalah untuk membebaskan kita dari beban penilaian orang lain. Isi utama bukunya ini didasarkan pada ajaran Alfred Adler, adalah salah satu tokoh psikologi besar selain Freud dan Jung ya. Tapi berbeda dari keduanya, Adler tuh percaya bahwa masalah manusia bersumber dari hubungan interpersonal, bukan trauma masa lalu. Nah, buku ini tuh disusun dalam bentuk dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang skeptis. Format ini menyerupai gaya Socratic dialog, jadi gayanya kayak tanya jawab yang mendalam, yang digunain sama Socrates kayak yang tadi gue bilang, dan bikin pembaca gue terutama ikut serta dalam proses pencarian makna itu, bukan karena hanya menerima teori secara pasif, tapi buku ini tuh didasarkan berpijak pada gagasan bahwa masa lalu nggak menentukan siapa kita bisa memilih kehidupan kita sekarang. Nah, ada ide-ide penting yang di-highlight di buku ini. Yang pertama kayak masa lalu gak menentukan masa depan. Jadi menurut dia tuh trauma tuh gak ada. Adlerian Psychology tuh gak percaya bahwa kita dikendalikan oleh masa lalu. Kita bukan korban, kita memilih bagaimana kita bertindak hari ini. Terlepas dari pengalaman buruk kita sebelumnya. Contohnya, misalnya seseorang gak pemalu karena masa lalu. Tapi karena ia memilih menjadi pemalu untuk menghindari konflik atau tantangan, ya dia bisa jadi pemalu. Kayak misalnya contohnya yang kedua, penolakan terhadap determinisme. Di bagian ini, sang filsuf tuh menegaskan bahwa trauma masa lalu bukanlah penentu hidup kita saat ini. Ini menantang keyakinan populer ya, bahwa kita dibentuk oleh pengalaman traumatis atau kondisi masa kecil. People are not driven by past causes, but by goals they themselves set. Alih-alih melihat trauma sebagai sumber penderitaan, Adler tuh menilai tujuan dari penderitaan kita itu lebih penting. Kita menderita karena kita memilih untuk percaya pada narasi tersebut. Yang ketiga, semua masalah adalah masalah antar pribadi. Jadi kebanyakan penderitaan manusia itu tuh muncul dari perbandingan sosial, keinginan untuk diakui, atau rasa rendah diri terhadap orang lain. Makanya menurut Adler, semua masalah dalam hidup itu berakar dari hubungan sosial, baik itu rasa minder, konflik, perasaan gak dihargain, sampai stres, itu adalah ya hubungan manusia ya. Solusinya gimana? Ya pisahin tugasnya, jangan ikut campur urusan orang lain dan jangan biarin orang lain campur tangan dalam urusan kita. Whose task is this? Pertanyaan ini jadi alat penting untuk menjaga kesehatan mental dan batas diri kita. Apakah masalah itu adalah masalah gue? Atau apakah masalah gue adalah masalah dia gitu? Jadi harus dibatasin. Solusinya gimana? Lepasin kebutuhan untuk selalu menang atau menjadi lebih baik dari orang lain. Fokus aja sama kontribusi, bukan kompetisi. Pisahin ini masalah siapa sih gitu. Jadi Adler nyaranin untuk ngebedain mana masalah kita dan mana masalah orang lain. Kita nggak perlu nyelesain semua hal,
Kalau orang lain nggak suka sama kita, itu masalah mereka, bukan masalah kita. Jadi tugas kita adalah hidup jujur terhadap diri kita sendiri. Tujuan hidup adalah kebahagiaan. Nah, di buku ini tuh bisa dipilih ya. Sekarang menurut dia, you can be happy now, instantly. Menurut Adler dan sang filsuf dalam buku ini. Jadi kebahagiaan itu muncul saat kita merasa berguna bagi orang lain. Bukan dari prestasi atau pengakuan. Dan kita bisa memilih sikap itu kapanpun juga. Hal yang berikutnya yang gue juga suka dari buku ini adalah tentang keberanian untuk nggak disukain. Nah ini kayaknya ada juga sih ya, buku yang ngebahas ini. Kita tuh nggak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita perlu keberanian untuk hidup sesuai nilai sendiri, ngambil keputusan tanpa menyenangkan semua orang, dan nerima bahwa nggak semua orang akan suka dengan kita. Dan itu nggak apa-apa. Di bagian ini tuh dijelasin juga untuk jadi diri sendiri sepenuhnya, kita harus siap ditolak, dikritik, atau nggak disukain. Karena menurut dia ya, you're not living to satisfy other people's expectation. Ini adalah langkah menuju kebebasan sejati. Ketika kita nggak lagi hidup berdasarkan validasi orang lain, ya hidup kita jadi lebih bahagia. Hidup tuh untuk kontribusi, bukan untuk pengakuan. Alih-alih hidup untuk mencari pujian, Adler menyarankan kita fokus pada kontribusi kepada komunitas. Inilah sumber makna yang sejati. Menurut dia, kebahagiaan bukan hasil pencapaian ego, tapi hasil dari perasaan bahwa hidup kita berguna bagi orang lain, meski sekecil apapun. Hal berikutnya yang gue juga suka adalah tentang di sini dan sekarang puncaknya. Buku ini tuh ngajak kita untuk berhenti hidup dalam bayang-bayang masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Hidup cuma bisa dijalani dalam momen sekarang, dan setiap saat adalah peluang untuk mengubah arah hidup kita. Kutipan penting dari buku ini adalah freedom is being disliked by other people. Gue juga suka quote, unhappiness is something you choose for yourself. Ada juga, your life is not something that someone gives you, but something you choose for yourself. Dan ini kayaknya quote yang gue tulis di notes gue juga. The greatest life lie, that our lives are determined by our experiences. Then, freedom is being disliked by other people. Makanya kelebihan buku ini tuh menurut gue sangat reflektif dan filosofis ya, bukan sekedar tips praktis. Dia juga memberikan sudut pandang baru tentang trauma, relasi, dan makna hidup. Format dialog tuh bikin gue juga ikut berpikir dan menantang ide-ide gue sendiri jadinya. Isinya ringkas, padat, dan bisa dibaca berulang kali. Yang gue suka karena ya ini berani menantang keyakinan populer aja sih. Terutama seputar trauma, validasi, dan pencapaian ya. Jadi rasanya relevan untuk kehidupan modern di tengah era media sosial dan tekanan ekspektasi saat ini. Tapi ada beberapa kekurangan juga yang gue highlight, bahwa buku ini tuh beberapa konsepnya menurut gue terlalu radikal ya. Misalnya kayak trauma nggak ada gitu. Jadi kayak antara punya teori lain, dia langsung menghapuskan teori yang udah lama gitu. Terus format dialog itu bisa bikin beberapa pembaca sebenarnya mungkin kurang relate ya, karena nggak langsung ke poin-poinnya tuh apa. Tapi justru gue suka, tapi mungkin ada beberapa yang nggak suka. Gaya logika filsuf yang menang terus itu membuat tokoh pemuda itu tampak lemah. Menurut gue ini yang agak kurang fair sih. Gaya dialog itu bisa kerasa jadi repetitif atau lambat bagi yang lebih suka gaya penulisan to the point. Tapi ya jadinya kayak clueless terus gitu pemudanya, menurut gue jadi kalah terus. Tapi teori Adlerian yang sangat bebas dari masa lalu mungkin terasa konfrontatif bagi sebagian orang, misalnya yang mengalami trauma berat. Tapi poin utamanya bukan menyangkal penderitaan, melainkan mengembalikan kendali hidup pada pilihan kita yang sekarang. Nah, menurut gue buku ini cocok banget dibaca untuk teman-teman yang sering overthinking karena takut penilaian orang lain. Terus mungkin juga yang lagi mengalami quarter life crisis. Atau siapapun teman-teman yang ingin hidup lebih bebas, otentik, dan damai. Ini tuh nggak cocok untuk kita yang lebih suka tips teknis atau motivasi cepat ya. Karena The Courage to be Disliked itu adalah buku yang bisa mengubah cara pandang hidup, relasi, dan identitas. Gagasannya berani, menurut gue, mengguncang dan membebaskan. Asal kita sebagai pembacanya punya pikiran yang terbuka dan hati yang siap untuk berubah. Segitu dulu
video gue kali ini. Kalau misalnya teman-teman rasa bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan video ini ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman ada rekomendasi khusus buku apa ya yang harus gue baca dan gue omongin, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.